menikah dan ternyata si cowok ini mau dinikahkan dengan wanita lain, atau dia sudah dijodohkan tapi dia nggak bercerita ke kita. Kenapa? Karena kita nggak pernah menanyakan. Dan mungkin si cowok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Nosin Fabila Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman sehat semuanya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, sekarang Osin mau share lagi ya, menjawab beberapa pertanyaan. Biasalah hamba-hamba LDR ya, karena banyak yang DM, dan pada kesempatan kali ini saya ada waktu dan saya membuat videonya, dan semoga videonya ini bermanfaat ya. Nah, buat kalian yang baru hadir di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Dan jika kalian suka videonya, jangan lupa kalian like, kalian subscribe, dan jika ada pertanyaan kalian boleh tulis di bawah komentar ya. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya langsung saja ya, nggak usah banyak cincong ya, nanti bosen ngelihat video saya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan seputar sebenarnya saya nggak menjawab pertanyaan ya, mau sedikit sharing. Jadi ceritanya tuh begini, beberapa kesalahan karena ada beberapa teman itu yang sudah mau menikah, udah ditentukan harinya, tanggalnya, semuanya sudah, dan menikahnya itu dengan WNA atau dengan Pak Man, mungkin bisa juga dengan WNA lainnya kayak gitu loh. Kalau nggak salah itu ada 3 temen atau berapa ya kemarin, itu jadi dia itu udah siap menikah tapi masih bingung dibatalkan apa enggak karena halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat semuanya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah setia dan selalu nonton video Osin ya. Dan buat kalian yang masih baru atau yang pertama kali nonton videonya, jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa kalian like, subscribe, dan jika ada pertanyaan kalian boleh tulis di bawah komentar ya. Dan jika saya lambat menjawab pertanyaan, mohon dimaafkan ya, karena kadang-kadang kan saya juga punya kesibukan yang lain, dan juga kadang banyak yang DM, kadang saya telat balasnya, jadi mohon dimaklumin ya. Nah, di kesempatan kali ini ya, saya mau sedikit membahas tentang apa ya, tentang pernikahan yang gagal, atau maksudnya sebab akibatnya kayak gitu loh. Jadi di sini itu ada beberapa temen hamba LDR yang curhat kayak gitu loh. Jadi kadang mereka itu udah menentukan hari hanya pernikahannya, tapi dia tidak cari tahu kayak gitu loh. Dia tidak cari tahu tentang seluk-beluk si calonnya. Nah, di sini saya akan membahas beberapa kesalahan jika kita mau menikah dengan beda negara, dengan WNA. Kita itu harus tahu, yang pertama kita harus tahu dulu kebudayaan si laki, maksudnya calon pasangan kita ya, di sananya itu bagaimana, semuanya kita harus tahu. Jadi kita nggak boleh masa bodoh. Biasanya kesalahannya di sini nih, kita coba berpikir kita kenal dengan WNA itu udah wow banget kayak gitu ya mikirnya mungkin. Nah, jadi kita cuma berpikir, oke, kalau kamu serius, kamu ke Indonesia lalu menikah dengan saya. Sebenarnya itu salah besar. Kenapa saya bilang salah besar? Karena nggak cuma itu ya. Kalau kalian cuma bilang ke calon pasangan kalian untuk datang ke Indonesia dan menikah dengan saya, itu bukan bukti, belum full bukti kalau dia benar-benar serius sama kita ya. Nah, tapi karena kebanyakan, karena kita udah baper, cowoknya udah bilang mau ke Indonesia, mau menikah, kita udah baper di situ nih, udah stop di situ, dan kita nggak mau cari tahu tentang adatnya dia bagaimana, keluarganya dia bagaimana. Pokoknya dia cuma mikirnya, oh ya, saya udah dikenalin mungkin nih, sama salah satu keluarganya, dan keluarganya itu setuju.
sebenarnya itu pun juga kita masih perlu cari info yang lain lagi. Kenapa? Karena di sana itu adatnya, terutama kalian yang mau menikah dengan Pak Man, kalian itu harus fokus cari tahu info dari calon pasangan kalian. Jangan sampai yang banyak kejadian itu sudah pacarannya itu lama, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Mereka sudah mau menentukan hari pernikahannya, tapi mereka keasikan, mungkin keasikan LDR, keasikan video call, keasikan ngobrol-ngobrol, tapi mereka nggak serius berbicara atau diskusi tentang kebudayaannya masing-masing. Jadi mungkin cuma fokus ngomong sehari-hari aja ya, pokoknya cuma taunya cowoknya sudah bilang, oke, aku bulan ini aku ke Indonesia, aku mau menikah, kayak gitu ya, aku mau menikah sama kamu. Dan jeleknya lagi kalau perempuannya, si ceweknya berpikir, wow, dia udah serius sama aku, dia mau ke Indonesia, mau menikah. Nah, dan satu lagi kesalahan, misalkan si cowok minta kenalkan saya ke orang tua kamu, kayak gitu ya, misalkan kita jangan seneng dulu, kita jangan buru-buru kenalkan ke orang tua kita, karena kalau di Indonesia itu kan kita cepet viral ya apa-apa. Misalkan kita kenalkan ke orang tua kita, ibaratnya nanti iya kalau orang tua kita nggak ngomong sama keluarganya, keluarga yang lain dan yang lain kayak gitu, nanti kalau sampai kita nggak berjodoh, siapa yang malu? Kita yang malu kan. Nah, untuk ini kalian tahan dulu ya. Jadi kalau kalian sudah tahu tentang si cowoknya ini semuanya dari A sampai Z, baru kalian ke orang tua kita, oke? Ataupun boleh ke orang tua kita itu boleh ngomong, tapi nggak usah langsung, maksudnya jangan langsung dulu. Setelah kalian cari info tentang si cowok ini bener-bener serius sama kita, baru kita ngomong ke orang tua kita, kayak gitu loh. Jangan sampai nanti orang tua kita kecewa ya, atau mungkin udah seneng duluan ternyata kita nggak jadi menikah. Nah, di sini saya akan bahas lagi ternyata yang terjadi di sini kebanyakan ini kan udah menentukan hari raya, udah mau menikah, dan ternyata si cowok ini mau dinikahkan dengan wanita lain, atau dia sudah dijodohkan tapi dia nggak bercerita ke kita. Kenapa? Karena kita nggak pernah menanyakan, dan mungkin si cowok ini juga nggak jujur kayak gitu loh. Dan di sana kebanyakan rata-rata itu begini, kalau kita nggak dapat restu dari orang tua itu susah banget. Jadi kalian kalau punya pacar, punya calon pasangan orang sana, kalau emang dari orang tuanya itu nggak setuju, lebih baik itu dipikirkan lagi ya. Karena di sana itu misalkan orang tuanya sudah setuju, ayah, ibunya, atau keluarganya, kakak, adik, udah setuju semuanya nih. Ternyata ada family, mungkin dari kakak suami atau dari ibunya, itu ada yang nggak setuju karena mereka menginginkan anaknya si adik ini atau anaknya si kakak ini menikah dengan anaknya. Kan di sana emang ada perjodohan dengan sepupu kayak gitu ya, masih saudara kayak gitu ya. Nah, ini bisa pernikahan batal, atau di satu keluarga di sana itu kalau tidak mengikuti keluarga besarnya, maka si cowok ini akan dikeluarkan dari keluarga besar. Kayak teman-teman pernah lihat film India ada kan film yang seperti ini ibaratnya. Jadi kalau masih nekat menikah dengan dia, kamu keluar dari keluarga ini. Jadi benar-benar dia tidak diakui keluarga oleh keluarganya sendiri, oleh big family-nya, maksudnya sama keluarga besarnya kayak gitu loh. Jadi ini kan sangat menyedihkan banget ya. Ini sampai kadang-kadang saya itu kasihannya itu gimana ya? Karena hari-harinya itu udah ditentukan, Mbak. Udah bener-bener keluarga si perempuan ini udah tahu semuanya. Misalkan bulan depan atau mungkin 3 bulan lagi ini mau menikah, dan tahu sendiri kan kalau di Indonesia kalau menikah itu juga dimanapun itu kalau mau menikah itu kan juga persiapannya kan banyak ya, kayak gitu. Nah, ternyata kesalahannya itu karena tidak don't care, tidak mau cari tahu tentang si cowoknya. Maka di sini saran saya untuk teman-teman yang emang punya pasangan orang sana, please kalian pertanyakan dulu ya, pasangan kalian itu sudah dijodohkan apa belum. Dan kalian juga harus memperjelas ke pasangan kalian, kalau kamu nikah sama beda negara, itu love marriage, itu keluarga menyetujui atau tidak. Jika jawabannya tidak, lebih baik kalian mundur. Ada juga yang begini, keluarganya itu
menyetujui kita menikah dengan si cowok ini. Tapi syaratnya, karena ini banyak yang terjadi ya, syaratnya cowok ini tetap menikah dengan yang dijodohkan tadi. Setelah itu baru menikah dengan kita. Jadi kita dijadikan istri yang kedua. Nah, apakah kalian siap? Siap menerima semuanya resikonya? Jadi istri kedua mau? Oke, kalau suaminya adil, it's okay, nggak apa-apa ya. Dan kita ikhlas. Tapi kalau nggak adil, gimana? Contoh dia nggak adil sama istri pertama, nggak adil sama istri kedua, atau kan kita juga merasa berdosa ya. Jadi kalau dari awal kita udah tahu begitu, lebih baik kita mundur ya. Makanya di sini saya sering banget ya, setiap video saya selalu bilang jangan baper. Pokoknya kita jangan baper duluan ya. Kita cari tahu infonya dulu, baru kita memutuskan. Kalau kita sudah yakin 100%, udah tahu semuanya tentang si cowok ini, gimana kalau menikah dengan kita bagaimana? Oke, no problem, kita putuskan. Tapi kalau kalian masih ragu, mendingan kalian cari tahu dulu ya. Nah terus banyak yang terjadi juga begini ya, Mbak, saya ini mau menikah, tapi saya tidak dapat restu dari orang tua calon saya. Apakah nanti calon saya tetap masih akan dijodohkan? Nah, saya jawab begini. Oke, setelah kalian menikah, kalian tinggal di mana? Kalian misalkan habis menikah tinggal di Indonesia tanpa restu orang tua. Nah, bisa jadi nanti pas kalian udah di Indonesia, namanya kita rumah tangga, kita nggak tahu ya, mungkin ada cekcok sedikit atau mungkin apa. Nah, si cowok ini kangen pengen ketemu keluarganya. Bisa jadi dia pulang ke sana, dia nggak balik lagi ke Indonesia, tapi dinikahkan dengan pilihan orang tuanya karena emang orang tuanya nggak setuju sama kita. Terkecuali emang kita pinter-pinternya ngambil hati ke mertua kita, gimana pun caranya supaya dia setuju dengan kita, kita juga harus baik sama dia. Mungkin itu beda lagi ceritanya, dan orang tuanya itu akan luluh sama kita. Apalagi kalau kita sudah punya anak dan anaknya itu imut, cute kayak gitu ya. Dan pasti kalau orang tuanya luluh, insya Allah dia akan menyetujuinya. Karena ada yang nekat nikah juga pada akhirnya disetujui, tapi ya emang butuh perjuangan ya. Jadi di sini kuncinya ada di pasangan kalian ya. Pasangan kalian itu kalian harus bener-bener tahu dia itu sama kalian itu bener-bener cinta, bener-bener care atau enggak. Jangan sampai dia cuma memanfaatkan kita, enggak bener-bener tulus kayak gitu. Takutnya nanti ada cekcok sedikit, dia kabur, dia pulang ke ibunya, dia nikah lagi dan enggak ngurusin kita, kan sayang ya. Jangan sampai itu terjadi ya. Jadi di sini saya cuma sedikit sharing aja buat teman-teman. Kalau mau memutuskan menikah dengan beda negara, kalian harus cari tahu semua infonya ya. Sekarang itu kan banyak info di mana-mana bertebaran ya, tergantung kita mau cari infonya bagaimana. Jadi jangan sampai keluarga kita malu karena gagal menikah, karena kita mau dijadikan kedua, atau keluarga cowoknya nggak setuju atau yang lainnya ya. Jangan sampai kita keluarga di Indonesia udah siap-siap, karena kalau di Indonesia itu kan biasanya tetangga udah pada tahu ya kalau ini mau menikah dengan ini, ternyata gagal, kan kasihan orang tua kita nanti jadi omongan. Jadi untuk mencegah ini, jadi ini kuncinya ada di teman-teman semuanya. Harus kita jadi wanita itu juga harus pandai-pandai ya, jangan sampai kita salah, jangan gegabah kayak gitu. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian di video ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.